Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aristiani dengan NIM 2052000064 dari Prodi PGSD Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan membahas mengenai bab 5 yang berjudul Prinsip dan Jenis Kegiatan Pengembangan dari buku Sudarwan Danim pada tahun 2015 dengan judul Profesi Kependidikan, diterbitkan oleh Alfabeta Bandung. Pokok bahasan yang kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah prinsip-prinsip pengembangan dan yang kedua adalah jenis-jenis kegiatan pengembangan. Prinsip-prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan ada 17 poin yang akan kita bahas. Di antaranya adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, fleksibel, demokratis, objektif, komprehensif, memandirikan, profesional, bertahap, berjenjang, berkelanjutan, akuntabel, efektif, dan efisien. Ilmiah. Ilmiah artinya di mana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan. Relevan di mana rumusan berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogik. Yang ketiga adalah sistematis, di mana setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten, di mana adanya hubungan yang ajeg dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Yang kelima, aktual dan kontekstual, ya ini rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Yang keenam adalah fleksibel. Fleksibel maksudnya di mana rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang ketujuh, demokratis, di mana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individual maupun secara institusional. Yang kedelapan adalah objektif. Objektif di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. Yang kesembilan adalah komprehensif, di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri dan bisa menjalani hidup bersama orang lain. Yang ke-10 adalah memandirikan, di mana setiap guru secara terus-menerus diberdaya untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan sehingga memiliki kemandirian profesional dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. Yang ke-11 adalah profesional, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Yang ke-12 bertahap, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara bertahap agar guru benar-benar mencapai puncak profesionalitas. Yang ke-13 adalah berjenjang, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada dasar kompetensi. Yang ke-14 adalah berkelanjutan, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berkelanjutan karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru. Yang ke-15 adalah akuntabel, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Yang ke-16 adalah efektif, di mana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kinerja guru. Yang terakhir, ke-17 adalah efisien, di mana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jenis-jenis kegiatan pengembangan ada dua, yaitu pendidikan dan pelatihan, serta yang kedua adalah kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan
Di sini ada 8 poin penekanan, diantaranya yang satu in-house training, yang kedua program magang, yang ketiga adalah kemitraan sekolah, yang keempat belajar jarak jauh, yang kelima pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, yang keenam kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, yang keenam, yang ketujuh pembinaan intelektual internal oleh sekolah, yang kedelapan adalah pendidikan lanjut. In-house training atau IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Kemudian untuk program magang adalah pelatihan dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Untuk kemitraan sekolah adalah pelatihan melalui kemitraan di sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan sekolah yang kurang baik, atau antara sekolah dalam negeri dengan sekolah swasta dan lain sebagainya. Kemudian belajar jarak jauh, yaitu pelatihan melalui jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. Misalnya dalam kondisi pandemi COVID kemarin ya, belajar jarak jauh. Kemudian untuk pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus dilaksanakan di lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Kursus tingkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dan lain sebagainya. Untuk pembinaan internal di sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, serta diskusi dengan rekan sejawat. Pendidikan lanjut, guru merupakan alternatif. Pendidikan profesi guru merupakan pendidikan lanjut, juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru yang berprestasi. Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan ada 7 poin. Di antaranya diskusi masalah-masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku atau bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan yang terakhir pembuatan karya seni atau karya teknologi. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Dengan diskusi berkala ini diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah maupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya. Yang kedua, seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal yang terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop ini dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP. Kegiatan selanjutnya penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Untuk pembuatan karya teknologi atau karya seni atau teknologi yang dibuat oleh guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan, serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.